Bab 1525, Lindungi Ketua Klan. Saat melihat ekspresi tenang Sander Ye, pemilik pena tahu-tahu ada sesuatu yang salah. Nafas bajingan ini sengaja tidak teratur tadi. Sialan, dia ceroboh sesaat dan jatuh ke dalam perangkapnya. Meskipun dia segera menemukannya dan memperingatkan mereka, sudah terlambat. Lebih dari selusin orang kuat dari luar alam telah bergegas ke Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyerbu ke depan, dan menebas dengan pedangnya. Jelek. Saat pedang itu diayunkan, cahaya pedang yang terang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Bang! Saat ledakan keras terdengar, selusin atau lebih master luar alam langsung terhempas. Di antara mereka, 3 orang di antaranya tubuhnya hancur dan jiwanya hancur. Bunuh 3 orang kuat dari luar alam dengan satu pedang. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Di kejauhan, ketika pemilik pena Tao melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Bajingan ini seburuk ayahnya. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zanuji di kejauhan. Melihat Sander Ye datang, wajah Zanuji tiba-tiba berubah dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Begitu dia melangkah mundur, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Benar saja, orang-orang kuat dari keluarga Tian di kejauhan tertawa terbahak-bahak. Moral orang-orang kuat keluarga Tian telah meningkat tajam setiap saat sejak mereka mulai bertarung. Tidak ada cara lain, Sander Ye adalah petarung yang terlalu hebat. 3 orang kuat dari luar alam terbunuh hanya dengan satu pedang. Bahkan ketua klan Hedi Tian sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Wajah Zanuji berubah sangat muram. Dia tahu bahwa dengan mundurnya dia tadi, moral mereka telah jatuh ke dasar. Dia menatap Sander Ye seolah ingin menelan Sander Ye hidup-hidup. Sander Ye berjalan menuju Zanuji dan yang lainnya sambil memegang pedang di tangan. Masih ada siapa lagi? Siapa lagi? Nada suaranya sangat tenang, tetapi menampakkan dominasi yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Wajah para orang kuat dari Kekaisaran dan klan Zhou semuanya menjadi sangat jelek. Tentu saja sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Sander Ye benar-benar menakutkan sekarang. Tidak ada seorang pun di lapangan yang berani menghadapinya secara langsung. Melihat tak seorang pun dari Kekaisaran yang menjawab, Sander Ye bertanya lagi, "Ayo, siapa lagi?" Setelah berkata demikian, dia mengarahkan matanya yang merah padam dengan ganas ke arah semua lelaki kekar di seberang. Semua orang kuat yang tersapu oleh matanya merasakan kekuatan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Ekspresi orang-orang kuat di pihak Kekaisaran tiba-tiba menjadi lebih suram. Pada saat ini, pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, "Ayo semuanya serang bersama-sama." Mendengar ini, semua orang. Sang pemilik pena Tao menatap Sander Ye, sekarang dia sudah kehabisan tenaga. Mendengar kata-kata pemilik pena Tao, wajah Zanuji dan yang lainnya menjadi muram. "Sial, kamu baru saja mengatakan hal yang sama. Apa hasilnya?" Pemilik pena Tao berkata lagi, "Bajingan ini bukanlah orang yang suka bicara omong kosong. Dia berbicara begitu banyak omong kosong sekarang. Tidak diragukan lagi dia hampir mati. Jika kita menyerangnya bersama-sama, kita pasti akan menghabisinya." Semua orang terdiam. Sander Ye tiba-tiba tertawa, "Bajingan Dao, kamu benar, aku benar-benar sekarat, ayo, datang dan bunuh aku." Pemilik pena Tao menatap Sander Ye dan berkata, "Jangan berpura-pura di hadapanku. Begitu kamu menjulurkan pantatmu, aku tahu omong kosong macam apa yang kamu inginkan." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kesinilah." Sambil berbicara, dia melambaikan pedang Yi di tangannya dengan lembut, lalu puluhan bunga pedang pun muncul. Semua orang di lapangan menatap Sander Ye. Pada saat ini, Sander Ye tampak tenang dan kalem, sama sekali tidak seperti orang yang kehabisan tenaga. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak.
Yanro Tian melirik Sander Ye tanpa berkata apa-apa, tapi dia berjalan di belakang Sander Ye dengan tenang. Dia berpikir lebih jauh. Jika Sander Ye benar-benar masih punya tenaga tersisa, dia pasti tidak akan berkata sebanyak itu. Jelas saja, Sander Ye mungkin sudah benar-benar mencapai batas kekuatannya. Orang-orang kuat di pihak pemilik Penatau secara alami memahami kebenaran ini, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertaruh. Lagi pula, Sander Ye hanya berpura-pura sekali, siapa tahu kalau orang ini berpura-pura lagi sekarang. Ini masalah hidup dan mati. Sang pemilik Penatau menatap Sander Ye dan berkata, "Kamu pura-pura teruslah berpura-pura." Sambil berbicara, dia melangkah maju, merentangkan telapak tangannya, dan segel Tao pun terbentuk diam-diam. Pemilik Penatau juga memiliki ekspresi sangat tidak senang di wajahnya. Kekuatan segel Tao yang telah dipadatkannya sekarang terlalu lemah. Kalau saja kekuatan Taoisme tidak disegel, dia pasti bisa membunuh bajingan itu hanya dengan sekali tamparan. Ini benar-benar seperti seekor harimau yang dalam kesulitan diganggu oleh seekor anjing. Pemilik Penatau menarik kembali pikirannya, dan dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan langsung menuju ke arah Sander Ye. Dia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan. Jika tidak seorang pun di lapangan akan berani mengambil tindakan. Jika waktu terus berjalan, jika bajingan ini mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, itu akan menjadi buruk. Di samping Sander Ye, Yanro Tian melihat pemilik Penatau beraksi. Dia langsung melangkah keluar dan ingin bertarung melawan pemilik Penatau, tapi Sander Ye menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Sander Ye menatap pemilik Penatau yang bergegas ke arahnya dari kejauhan. Kekuatan garis keturunannya mulai terbakar. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan seluruh tubuhnya seperti bola api, dengan auranya yang masih melonjak liar. Sander Ye tiba-tiba membuka matanya, niat membunuh muncul di matanya. Tiba-tiba dia menusukkan pedangnya, lalu muncullah cahaya pedang berwarna merah darah. Bang! Segel Tao hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan di mata semua orang, pemilik Penatau langsung terlempar keluar, dan jarak terbangnya puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuh pemilik Penatau terkoyak dan darah menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, Sander Ye diam-diam berpikir itu sungguh disayangkan. Dia ingin membunuh pemilik Penatau dengan satu pedang. Darah mengucur dari tenggorokannya, tetapi ia menelannya kembali. Melihat pemilik Penatau ditebas oleh pedang Sander Ye, semua orang kuat dari Kekaisaran dan klan Zhou menunjukkan ketakutan di mata mereka. Sial, untung saja mereka tidak mengambil tindakan sekarang, kalau tidak, akan cacat atau bahkan mati. Meskipun pemilik Penatau terluka parah oleh pedang itu, dia tetap tertawa. Sander Ye, bisakah kamu menyerang? Mata semua orang tertuju pada Sander Ye. Semua orang kuat Kekaisaran dan klan Zhou menatap Sander Ye. Pada saat ini, tidak ada rasa takut di mata mereka, yang ada hanya niat membunuh. Karena mereka telah merasakan bahwa Sander Ye telah mencapai batasnya saat ini. Sekelompok orang kuat dari keluarga Tian juga menyadari hal ini dan berjaga di samping Sander Ye. Sander Ye perlahan menutup matanya. Seperti dugaan semua orang, dia memang telah mencapai batasnya. Kekuatan lebih dari selusin roh nyata virtual terlalu kuat. Dia baru saja menguras tubuh dan jiwanya. Sekarang, dia merasa seolah-olah tubuh dan jiwanya akan runtuh. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan kekuatan roh virtual itu lagi, dia mungkin akan mati di tempat. Sang pemilik Penatau menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Bunuh." Pada saat ini, orang-orang kuat dari keluarga Tian dan klan Zhou bergegas menuju Sander Ye dan orang-orang kuat lainnya dari keluarga Tian tanpa ragu-ragu. Semua pria kuat itu berlari maju bersama-sama, dan aura yang kuat tiba-tiba mengalir deras bagai banjir besar. Di samping Sander Ye, Yanro Tian berkata dengan garang, "Jaga ketua klan." Setelah berkata demikian,
dia membakar jiwa dan raganya, lalu melesat maju. Di sampingnya, para lelaki perkasa dari keluarga Tian pun turut membakar raga dan jiwa mereka. Pada saat ini, tak seorang pun ragu sedikit pun, dan yang ada hanya tekad di wajah mereka. Perang dimulai. Kali ini pertempuran antara kedua belah pihak beberapa kali lebih intens dari sebelumnya. Meskipun keluarga Tian tidak kalah dalam hal jumlah, tetapi kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah daripada kekaisaran dan klan Taigu. Sebaliknya, setelah semua orang membakar tubuh dan jiwa mereka, kekuatan tempur yang mereka tunjukkan dapat dikatakan luar biasa. Pada saat ini, Sander Ye merasa sangat tidak nyaman. Kekuatannya jadi bumerang. Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan dia mengerahkan seluruh tenaga dan jiwanya, dan kini, semua serangan balasan datang padanya. Itu adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Dia merasa seperti seluruh tubuhnya akan meledak. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk menanggungnya. Jika dia jatuh saat ini, niscaya itu akan menjadi pukulan fatal untuk semangat keluarga Tian. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat pedang Yi di tangan kanannya, dan menggunakan tekad yang besar untuk menahan kekuatan serangan balik. Di kejauhan, pemilik pena Tao juga sedang menyembuhkan luka-lukanya. Dua pedang dari Sander Ye juga telah menyebabkan dia terluka parah. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih perasaannya. Oh sial, dia tidak pernah menyangka suatu hari dia akan dilukai oleh bajingan ini. Pemilik pena Tao menatap Sander Ye dengan ekspresi yang sangat muram. Merasakan tatapan pemilik pena Tao, Sander Ye juga menatapnya. Keduanya saling berpandangan dan berharap mereka bisa memakan satu sama lain hidup-hidup. Sander Ye tentu saja merasa sedih juga. Penguasa Tao ini telah menyebabkan begitu banyak masalah padanya. Kalau bukan karena orang ini, kalau dia mengembangkan diri dengan baik, maka pasti tak terkalahkan di seluruh jagat raya. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menoleh dan melihat cahaya keemasan tiba-tiba menyinarinya tidak jauh dari sana. Orang yang melakukan gerakan itu tidak lain adalah Zanuji. Zanuji menatap Sander Ye, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, sesosok anggun tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Tak lain dan tak bukan adalah Lian Tian. Dia mengangkat tinggi pelita ajaib di tangannya dan dengan panik mengaktifkannya. Sinar cahaya menyapu dan menuju langsung ke Zanuji. Zanuji mengangkat tangannya dan melemparkan segel kaisar. Dua senjata Sen Agung saling berhadapan. Bang! Api yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya keemasan meledak, dan kekuatan yang dahsyat itu mengejutkan Sander Ye dan Lian Tian dan memaksa mereka mundur secara bersamaan. Meskipun Zanuji juga terlempar ke belakang, dia segera berhenti. Begitu dia berhenti, dia bergegas menuju Sander Ye. Dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Sander Ye, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Melihat Zanuji datang untuk membunuhnya lagi, mata Lian Tian berkilat ganas. Dia melangkah maju, dan lentera ajaib di tangannya langsung menyala. Sebuah kolom api menyembur keluar dari lentera ajaib dan menghantam Zanuji. Dengan keras, bang! Begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, gelombang kejut kekuatan yang dahsyat tiba-tiba meletus, menyapu bersih segalanya. Lian Tian berdiri di depan Sander Ye, memegang lentera ajaib di tangannya dan dengan panik menahan gelombang kejut listrik. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas dan ada darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Zanuji. Pada saat ini, Zanuji tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan tiba-tiba, matanya berubah menjadi merah darah yang aneh. Sang pemilik pena Tao menatap Zanuji dengan heran, sedangkan ekspresi Sander Ye berubah drastis. Bersambung.